Karenanya yang mayoritas yang toleran ini tidak boleh kalah dengan minoritas yang intoleran. Dan Komnas HAM hadir untuk ke sana memastikan itu. Kita tidak bisa negasikan begitu banyak harmoni yang dihidupi oleh bangsa ini, dan mari kita duplikasi ini. Ya. Mari kita kampanyekan. Jumpa lagi di podcast Lesehan Poles, masih ditemani oleh dua narasumber. Kita sudah sampai di sesi terakhir ya, narasumber, sesi penghujung. Narasumber. Ya, narasumber. Narasumber. Sama kayak nggak apa-apa aja. Iya, masih ditemani oleh dua narasumber kita, Pendeta Gomar dan Mas BK. Nah, Pak Pendeta, ini terakhir ya. Kalau tadi kita sudah banyak mengulas problematika yang terkait dengan kebebasan beragama di negara kita gitu. Nah, selanjutnya apa harapan dari Pak Pendeta, terutama dalam perjalanan mengisi kemerdekaan ini? Kita sudah 75 tahun dan kita masih berharap masih bisa 75 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, apa kira-kira harapan, strategi yang bisa kita lakukan bersama gitu dalam rangka untuk mewujudkan apa yang selama ini menjadi impian kita bersama lah, hidup toleran, harmoni, penuh dengan kedamaian gitu. Ini kependetaannya dimunculkan aja, Pak. Boleh. Ya, saya sih berharap bahwa apa yang kita bicarakan tadi itu semua hanya riak-riak dalam kerangka menuju Indonesia yang lebih baik masa depan. Sebuah ujian yang mestinya bisa kita lewati karena kita punya modal sejarah, kita punya modal sosial yang sangat kuat buat bangsa ini. Sangat panjang sejarah bangsa ini dengan keragaman yang begitu indah dibangun. Dan kita bisa belajar dari situ. Kita bisa memetik spirit kebangsaan di tengah keragaman bangsa Indonesia. Kita bisa belajar lah dari sejarah bangsa ini. Dan itu modal yang sangat kuat buat ke depan. Nah, dan saya juga masih menyaksikan banyaknya tokoh-tokoh dan masyarakat yang peduli satu sama lain di berbagai tempat di Indonesia. Jadi yang kita ceritakan tadi itu kan di beberapa bagian dari Republik ini, tapi di beberapa bagian lagi kita tidak bisa negasikan begitu banyak harmoni yang dihidupi oleh bangsa ini, dan mari kita duplikasi ini. Mari kita kampanyekan. Nah, ini himbauan saya sekaligus kepada media, termasuk media mainstream maupun para pengguna media sosial. Mari kita penuhi ruang publik dengan pesan-pesan damai dari contoh-contoh yang ini tadi. Di sisi lain, tentu saja kita sangat berharap negara memfasilitasi itu semua gitu, lewat proses-proses pendidikan yang lebih memberi ruang buat kultural gitu. Tapi pada saat sama negara juga harus hadir untuk tidak hanya terpaku atau terpusat pada hak-hak ekosok sebagaimana disebutkan Bung BK tadi. Saya kira hak-hak ekosok itu kan juga harus dibarengi dengan hak-hak sipol. Dan konvensi internasional kan keduanya ini harus diseimbangkan, ekosok dan sipol. Demikian juga untuk Republik ini ke depan. Saya menghargai sekali kerja keras yang dilakukan oleh Presiden Jokowi berikut para kabinetnya dalam kerangka pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi kita. Tetapi kita tidak hanya hidup dari roti. Kita juga dalam rangka mengaktualisasikan kemanusiaan kita. Kita tidak hanya soal fisik, tidak hanya soal ekonomi, tapi ada persoalan-persoalan lain dalam kerangka aktualisasi diri kita sebagai bangsa. Disitulah sipol ini sangat dipentingkan. Itu sih harapan saya ke depan. Nah, Mas BK, terkait dengan pemenuhan hak sipol itu, apa kira-kira ke depan yang mau dilakukan oleh Komnas, dan terutama juga bagi kita ya, kalangan aktivis
yang selama ini secara konsisten memperjuangkan prinsip kehidupan yang bebas mengacu pada konstitusi gitu. Ya, kalau yang dilakukan Komnas sebagai lembaga negara independen tentu saja harus disesuaikan dengan mandat undang-undang yang ada. Artinya secara garis besar kan ada dua sebenarnya mandatnya. Memajukan kondisi atau kemudian memajukan kondisi supaya kondusif bagi pemenuhan hak asasi manusia, dan yang kedua penegakan hak asasi manusia. Nah, pada titik itulah Komnas akan berjalan, tetapi tentu saja tidak sesederhana itu, karena membutuhkan banyak sekali aktivitas atau kegiatan supaya menunjang dua hal itu. Yang lain saya kira yang akan dilakukan Komnas adalah memastikan bahwa memang negara hadir. Negara hadir dalam hal apa? Dalam hal pemenuhan konstitusi, pemenuhan hak konstitusi setiap warga negara. Ini penting karena tidak semua aparat negara memiliki perspektif soal pemenuhan hak konstitusi. Yang ada hanya soal hukum atau kemudian soal harmoni sosial atau yang lain. Nah, yang lain yang akan dilakukan oleh Komnas adalah juga memastikan betul warga negara juga punya kewajiban untuk pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia. Harus mengerti mana yang kemudian hak yang harus dilindungi, yang tidak boleh dibatasi, mana yang paling fundamental, mana yang kemudian bisa dipenuhi sambil jalan lah istilahnya seperti itu. Artinya ada, kalau bahasa ekosopnya progressive realization begitu, pemenuhan yang secara bertahap. Nah, ini penting saya kira karena kondisi pemajuan penegakan itu juga tergantung sekali kepada kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir saya kira soal solidaritas, toleransi, gotong royong itu milik mayoritas bangsa ini. Tidak boleh kalah dengan kelompok minoritas yang memang sering mengganggu atau bahkan kemudian tidak mau, tidak mampu hidup harmonis dengan mereka yang berbeda. Karenanya yang mayoritas yang toleran ini tidak boleh kalah dengan minoritas yang intoleran. Dan Komnas HAM hadir untuk ke sana, memastikan itu. Saya kira itu. Kalau seandainya dalam perjuangan kita untuk KBB ini masih relinya panjang nih, Mas. Dan kita ada tergabung di dalam jaringan bagaimana untuk menjadi pegiat KBB itu sendiri. Apa yang menjadi evaluasi Mas BK terhadap jaringan KBB ini dalam mendampingi persoalan-persoalan, dan apa sih harapannya supaya teman-teman mitra KBB ini, para pegiat-pegiat atau defendernya ini, agar bisa kemudian menjalani rally panjang ini tidak dengan ngos-ngosan ataupun tetap bisa ada endurance-nya sustain gitu. Yang pertama harus melatih diri supaya menjadi pelari maraton. Bukan lari sprinter 100 meter, 200 meter, 400 meter. Karena ini jangka panjang. Itu artinya jangka panjang ini bukan hanya butuh stamina yang kuat, tapi visi yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya difokuskan kepada mereka yang sedang menjalani atau menghadapi kasus, tetapi juga masyarakat sekitar itu juga penting untuk diberdayakan. Karena apa? Karena sepengalaman kami misalnya jadi komisioner, seringkali masyarakat sekitar itu dilupakan dalam penyelesaian kasus-kasus kebebasan beragama berkeyakinan. Seolah-olah mereka tidak punya peran. Artinya hanya dihadap-hadapkan antara yang bermasalah dengan negara saja. Kurang menghormati atau kemudian memberdayakan masyarakat sekitar. Yang berikutnya soal soliditas. Soliditas gerakan sosial, gerakan ormas begitu, ketika bicara soal kebebasan beragama berkeyakinan. Ini perspektifnya apa nih? Perspektifnya apakah soal perspektif hak asasi atau perspektif soal toleransi atau kemudian nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berkembang di Indonesia.
Ini kan akan tahapan-tahapan yang harus dilalui berbeda. Gitu. Kalau kita bicara soal hak, tentu saja ada peran negara gitu di situ. Kalau kemudian kita bicara perspektif toleransi segala macam, anak akan bicara dengan ormas, terus kemudian dengan gerakan mahasiswa, dengan LSM dan yang lain sebagainya. Agak meminimalisir peran negara gitu dalam kalau kita bicara soal perspektif toleransi segala macam. Nah, yang berikutnya saya kira begini. Ketika bicara soal kebebasan beragama berkeyakinan, itu kan juga menempatkan bahwa negara tidak hanya sebagai aktor tunggal. Tidak hanya sebagai aktor tunggal. Harus melihat banyak sekali faktor yang lain, misalnya latar belakang, terus siapa saja yang bermain di situ, dan itu harus juga diketahui dan juga diberdayakan. Saya kira itu. Oke, menarik sekali ya. Sayang waktunya kita nggak bisa panjang-panjang nih, narasumber kita ini kalau 1 jam nanti terganggu semua jadwal-jadwal yang ada. Sobat Poles, ini yang percakapan soal kita juga pendengar juga kalau sudah 1 jam udah nggak tahan juga. Tentu kalau dari 2 narasumber ini pengen menggali terus ya. Kalau sobat-sobat Poles ini apa sebenarnya isu-isu yang lain untuk kemudian direspon oleh kedua narasumber ini. Ya, sobat Poles, demikian perbincangan Poles edisi kali ini. Dan acara ini atau video ini sobat Poles bisa lihat di channel YouTube Yakoma PGI dan juga media sosial dari Yakoma yang ada di Instagram, Twitter, dan Facebook PGI. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Poles, gosok sampai licin.